hutannya luas, terus ada pohon beringinnya juga gede banget, dan pohon beringinnya yang nanam eyang aku sendiri tahun 1964. Jadi rumah itu kosong lumayan lama lah ya, dari 71 ke 74, nggak ada yang nempatin. Tapi rumah itu dibangun tahun 30-an, 1930-an. Pembantu kesurupan tuh sering banget, bahkan diceritain tuh katanya bisa melayang lah, kayak tapi melayang sedikit lah, bukan terbang banget tapi kayak gitu. Terus kesurupan dan makan botol beling, dan itu dilihat pembantu sama supir-supir di deretan rumah itu. Nah ini mungkin pengalaman yang paling horor dari Asmara selain ketemu setan ya, bahwa ya 70 juta hilang lenyap dalam berapa menit. Menurut aku ini lebih horor daripada horor. Berbicara tentang rumah harusnya menjadi salah satu tempat yang paling nyaman. Tempat kita tidur, tempat makan, mandi, ngumpul sama keluarga, lihat anak itu jadi dewasa. Tapi gimana kalau kita tinggal di rumah sarang setan? Nah, hari ini kita akan bahas tentang rumah-rumah terseram yang ada di Indonesia. Dan ternyata narasumber gue gak diduga-duga nih. Dia juga punya pengalaman horor di rumah yang mungkin bisa dibilang old money kali ya, sama anak-anak zaman sekarang nih. Kalian nggak pernah duga lah, ternyata beliau itu punya pengalaman horor di rumahnya. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Asmara Abigail. Halo, apa kabar? Kita udah lama nggak ketemu loh. Kayaknya baru kemarin. Baru kemarin ya. Film sihir pelakor. Film pelakor ya. Tapi aku penasaran deh Kak, gimana ya? Jadi Asmara Abigail yang memerankan pelakor di film Sihir Pelakor. Ya buat aku challenging banget karena sampai sekarang tuh dari mulai proses pembentukan karakter, terus kita reading bareng sama Mas Bobby dan ngobrol sama Pak Parwes. Sebenarnya aku kadang-kadang mikir kenapa sih perempuan tuh pingin jadi pelakor gitu. Jadi mungkin ide seperti itu yang harus aku bentuk untuk karakter backgroundnya Rini. Karena untuk pemahaman aku sendiri kayaknya tuh nggak masuk di kepala aku kayak sampai cinta buta, dan kita lihat sendiri kan, maksudnya memang Rini tuh beneran cinta dengan Pak Edi. Itu sih sebenarnya yang buat aku challenging, kenapa seorang perempuan tuh bisa memilih keputusan hidup yang seperti itu gitu. Tapi ada beban nggak tuh meranin jadi pelakor tuh? Lebih ke takut efeknya ya, karena kan kadang-kadang penonton tuh juga suka ikutan kesel beneran gitu. Rini, nggak habis pikir deh. Lo ya Rini. Lu bukan pelakor, lu pelakor setan. Greget tuh, emosi banget sama pelakornya itu. Cuman so far sampai sekarang masih aman, terus komentarnya juga rata-rata mereka semua bisa bedain kalau ini film dan bukan realita kehidupan aku pribadi. Tapi belum ditimpuk sama netizen ya pas ketemu. Kayaknya ini Star Vision pawangnya kuat kayak. Ini Asmara Abigail guys, wujudnya gini. Enggak lah, tapi ini kan karakternya aja. Karakter dong. Bukan aslinya. Kan kita sebagai aktor semakin banyak challenge itu sebetulnya semakin menarik gitu. Iya. Nah, ternyata Asmara Abigail ini juga punya pengalaman horor nih, dan bisa dibilang ya rumah-rumah old money gitu ya guys. Kita juga nggak pernah mikir mungkin di balik sering main film gitu, film horor, ternyata ada juga pengalaman horornya gitu ya. Kalau dibilang pengalaman aku langsung enggak, karena aku belum lahir, tapi sering banget denger cerita papa mama, eyang kakung, eyang putri, dan mungkin kalau pengalaman horor di lokasi syuting ada juga, tapi nggak pernah kejadian langsung ke aku. Cuman mungkin tumbuh besar, aku sering banget denger cerita tentang situasi-situasi mistis yang terjadi di rumah Tuku Umar zaman dulu gitu. Dan ceritanya menurut aku absurd banget ya. Maksudnya kayak kalau dipikir pakai akal sehat tuh
kok bisa kayak gitu, tapi ternyata papaku yang super logic banget. Yes. Dia ceritain tuh bener-bener detail dan bener-bener kayak ngegambarin situasi yang bener-bener dia lihat sendiri gitu. Padahal papaku kayak urusan kayak gini tuh nggak terlalu peduli banget ya, cuman dia bisa ceritain detail dan bener-bener inget semua kejadian, ya berarti emang bener-bener dia ngalamin sendiri gitu. Iya, apalagi di jalan itu kan banyak rumah pejabat juga gitu. Boleh diceritain nggak Kak, itu pengalamannya kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak Kak, itu pengalamannya kayak gimana sih? Jadi rumah itu didapat oleh eyang aku pas jabat tahun 71. Tapi baru pindah ke situ tahun 1974. Jadi rumah itu kosong lumayan lama lah ya, dari 71 ke 74, nggak ada yang nempatin. Tapi rumah itu dibangun tahun 30-an, 1930-an. Pada pindah ke situ dan kayaknya masih proses renovasi kali ya, karena kan rumah itu tuh kayak rumah Belanda zaman dulu yang kamar tidurnya ada 5 tapi kamar mandinya cuma 1. Semua orang nonton TV di ruang tamu lah ya, ruang TV nonton, tiba-tiba ada yang mandi di kamar mandi, padahal semua anggota keluarga, jadi papa, mama, eyang kakung, eyang putri, semuanya lagi nonton TV. Pembantu juga nggak ada yang lagi mandi gitu, tapi suara kamar mandi bener-bener ada orang mandi tuh orang denger, tapi pas dicek nggak ada yang mandi dan lantai kering, jadi nggak ada bekas basahnya tuh, nggak ada. Terus katanya rumah itu zaman masih kosong, baunya macem-macem, bau kentang, bau menyan, bau bunga melati, bau busuk, nah itu suka ganti-ganti. Dan katanya tetangga tuh udah lumayan familiar, kayak kalau ada bau tuh dari rumah itu. Terus kalau ini aku sering banget dengar diceritain papa mamaku dari aku kecil, katanya mereka tuh biasanya lagi di kamar berdua, ya lagi mau tidur gitu, biasanya di pintu tuh ada yang ngetok, dan ngetoknya kenceng, bukan yang kita denger tipis-tipis ya, ini tuh bener-bener dok dok dok, biasanya sampai 3 kali, tapi pas dibuka nggak ada orang. Terus juga ada suara, kayak misalnya suara eyang putri aku, yang benar-benar suara eyang putri aku, misalnya manggil, Yon, papaku kan namanya Tion kan. Tapi pas papaku turun kayak, ya bu, panggil. Enggak manggil, kayak gitu. Terus misalnya pembantu tuh suka ada yang, pembantu atau supir suka ada yang double gitu loh. Misalnya kita ketemu, terus ditanya tapi bengong, taunya berapa lama kemudian supir baru nyampe rumah. Jadi yang tadi siapa? Kan banyak suka double-double kayak gitu ya. Pembantu kesurupan tuh sering banget, bahkan diceritain tuh katanya bisa melayang lah, kayak tapi melayang sedikit lah, bukan terbang banget tapi kayak gitu. Terus kesurupan dan makan botol beling, dan itu dilihat pembantu sama supir-supir di deretan rumah itu. Ada juga anaknya dia hilang tiba-tiba 3-4 hari nggak ketemu. Anak pembantu hilang 3-4 hari nggak ketemu. Terus di hari ketiga keempat tiba-tiba ada di atas pohon. Pas ditanya nggak bisa ngomong 3 hari. Tapi habis itu dia pas bisa ngomong, dia nggak inget kenapa dia bisa nyampe situ. Pokoknya banyak kejadian aneh. Terus akhirnya eyang putriku kan lumayan kayak suka inilah ya, kalau udah kejadian kayak gini mesti ke orang pinter gitu kan. Akhirnya didatengin lah dari Jogja si orang pinter ini, kayak kita orang Jogja, dari Jogja. Terus dirimu orang Jogja? Keluarga dari Jogja, tapi udah nggak ada yang lahir di Jogja, maksudnya yang lahir di Jogja cuma yang kakung, yang putri. Terus habis itu datanglah nih orang pinter, terus habis itu disuruh beli telur angsa buat ditanam pakai kain putih, ditanam di pintu depan sama pintu belakang. Jadi pintu masuk lah ya. Yang satu ditaruh di dapur, di tempat telur keranjang telur mau sarapan lah. Tiba-tiba katanya ada suara meledak kayak duar gitu. Dicek dong apaan yang meledak. Ternyata telur angsanya meledak, tapi meledaknya rapih banget, kayak cuman tung gitu, bukan yang belarakan gitu. Oh iya. Dan dalamnya tuh masih rapi di dalam. Abis itu katanya udah nggak ada yang gangguin lagi. Nah jadi aku sebenarnya penasaran sih, karena
Ya namanya juga cucu ya, kadang-kadang kita kalau sama yang kakung yang putri waktu kecil tuh nggak, hubungannya kan kita belum dewasa, jadi belum bisa ngobrol hal-hal yang kayak gini. Kadang-kadang aku sekarang tuh kayak kangen banget pengen nanya-nanya, tapi kan udah nggak ada, udah meninggal. Aku penasaran banget sih kayak sebenarnya kayak itu emang rumahnya haunted, ada yang nempatin, atau itu kan rumah tua, kita nggak tahu dulunya ada apa, atau emang kayak ada yang nggak suka sama yang kakung atau apa. Jadi kayak banyak pertanyaan sih sebenarnya gitu. Denah rumahnya bisa diceritain nggak kayak gimana? Denah rumahnya tuh karena aku di situ cuman 1 tahun dari tahun 92 ke 93, jadi aku nggak inget sih. Denah rumah, cuman seingat aku karena waktu itu pas kita pindahan, aku pernah dibawa ke situ, kayaknya umur 5 kali ya. Dibawa masuk, terus dikasih lihat, ini dulu kamar kamu di sini, gitu-gitu. Aku lumayan inget, kayaknya tuh kamar semuanya di atas sih. Apa kamar yang kakung yang putri di bawah ya? Tapi berapa tingkat tuh? 2 tingkat, yang halaman-halamannya besar kayak gitu ya? Cuman kayaknya juga abis itu udah direnovasi ya, nggak mungkin soalnya kalau kamar mandinya cuma 1. Kayaknya waktu itu pas awal-awal emang pas baru pindah belum direnov sih. Oh, jadi ternyata ada kejadian seperti itu ya? Bagi seorang Asmara Abigail ya. Walaupun aku nggak ngalamin sendiri ya. Dan juga tipe orang tua aku bukan tipe yang suka nakut-nakutin. Jadi lebih kayak sharing ya. Pas banget ini karena kan hari ini kita bakal ngebahas tentang rumah-rumah terseram di Indonesia, dan ternyata Kak Asmara Abigail juga pernah ada lah kisah-kisah seperti itu ya. Ada lagi nggak mungkin kisah-kisah yang pernah dialami oleh seorang Asmara Abigail? Mungkin di lokasi syuting ya, tapi sekali lagi tuh kejadian nggak pernah langsung ke aku. Aku juga bersyukur lah ya, mungkin apa dimensinya berbeda atau kayak ancestor aku ngelindungin, atau kita kan nggak pernah tahu. Waktu itu kita syuting di Banyuwangi untuk Perempuan Tanah Jahanam, Joko Anwar. Terus aku ingat banget ada scene di depan gerbangnya tuh yang garis-garis gitu. Jadi kalau kita berdiri kelihatan ada orang lah ya, tipis-tipis. Nah yang berdiri di situ 3 anak perempuan yang sudah didandanin jadi setan. Bang Joko kayak dari monitor, cut, cek file gitu, berarti udah oke dong gitu. Terus dia yang kayak, ya itu anaknya di take out dong, kok masih pada di situ. Terus Astradanya Mbak Pinung kayak, ini anaknya udah sama aku. Jadi kayak, tapi di screen dia tetap lihat ada 3 anak itu. Padahal anaknya udah nggak ada aslinya. Ya kita nggak tahu apa itu glitch, monitornya masih playback, atau itu beneran ada sosok lain, kayak gitu-gitu nggak pernah tahu. Ada juga biasanya ada yang kesurupan, tapi biasanya yang kesurupan itu-itu aja. Ada orang finance yang memang kayaknya emang medium kali ya. Jadi tiap kali syuting sama dia, kalau film horor, dia selalu kesurupan. Iya. Dan orangnya nggak bisa bahasa Jawa, cuman tiba-tiba ngobrol bahasa Jawa, minta rokok, minta air kelapa, kayak gitu. Tapi diajak ngobrol bareng sama kru, jadi udah kayak malah ditanya-tanya ini dulu rumahnya siapa, dulu ada kejadian apa. Jadi kayak mungkin udah lebih bestie kali. Tapi kejadian horornya kayak gitu sih, maksud aku nggak mengganggu. Dan kita tuh biasanya tiap kali syuting kan pasti selamatan dulu, minta izin, didoain. Dan maksudnya aku yakin juga kita datang tuh niatnya baik, jadi juga kayak mudah-mudahan dapat restu dan dilancarkan syutingnya. Ada sih cerita-cerita kayak misal dari teman-teman cast ngalamin sesuatu di kamar hotel, karena kan lokasinya semuanya horor ya. Cuman tuh bener-bener untuk ke aku pribadi, walaupun aku kadang-kadang ngerasa kok kayak nggak enak ya nih gitu, kamar mandi kok kayaknya ada yang ngeliatin atau kayak tiba-tiba merinding, tapi aku nggak pernah nge-skip misalnya skincare rutin, walaupun ketakutan tetap aku pakai kayak gitu-gitu. Tapi para Lang sama Erjal Sacet mungkin pada nanya nih, seumur hidup gitu, kisah apa yang paling mengerikan yang pernah dialamin oleh Asmara Abigail? Mengerikan ya? Yes. Horor. Menurut aku ini lebih horor daripada horor, karena kita benar-benar dirugikan gitu. Dan kejadiannya tuh belum lama sebenarnya. Deket-deket inilah ya kita mulai promo Sihir Pelakor gitu.
Jadi aku tuh baru aja jadi korban phishing. Kamu pernah mengalami situasi kayak gini juga nggak? Aku berapa kali pernah sih kayak dikirimin link-link nggak jelas gitu. Nah, aku tuh baru pertama kali ketipu. Biasanya kalau ada yang ngirim link, entah itu di SMS, WhatsApp, atau ada nomor nggak dikenal telepon, atau kita kadang-kadang suka dapat email nggak jelas gitu, biasanya nggak pernah aku klik. Tapi ini bener-bener fisik aku mungkin lagi capek banget, baru selesai satu film dan ongoing satu film lagi, dan lagi mau promo Sihir Pelakor, jadi secara fisik dan mental tuh nggak sharp. Jadilah aku ketipu. Situasinya tuh bener-bener buat aku horor banget. Ini yang bener-bener buat aku sampai nggak bisa tidur, sampai stres gitu. Jadi aku lagi mau syuting di Takengon. Takengon itu kan 6-7 jam dari Banda Aceh atau 8-10 jam dari Medan. Kalau ke sana juga bisa pakai pesawat kecil yang kita cuma bisa bawa cabin 5 kilo. Sementara syuting 1 bulan mesti bawa segala macam dong. Akhirnya aku memutuskan untuk mengirim barang-barang yang aku perlukan untuk syuting, dan aku selalu ngirim biasanya dengan JNT karena outletnya deket rumahku. Udah nih, udah packing, dibantuin mamaku, dibantuin sama ada tukang kebun aku namanya Pak Wardi, dia jagoan aku lah ya, semua urusan dibantuin sama Pak Wardi. Udah dong, dikirimlah ke outlet JNT dan packagingnya juga kita bikin dari rumah tuh udah rapi, alamat udah jelas, dan pas nyampe outlet kan di packing lagi, diamanin lagi dengan bubble wrap dan lain-lain, dilapisin plastik lagi, jadi alamatnya semuanya kelihatan jelas, kalau kena air pun nggak luntur, kayak gitu-gitulah standar. Udah dong, syuting dong aku di Aceh, yang berangkat duluan. Menanti si paket ini sampai, karena aku juga kesana bawa barang minimal banget yang cuma 5 kilo itu. Tiba-tiba dapat iMessage. Ini sebenarnya kalau lagi fokus udah aneh, masa dari company sebesar ini ngirimnya iMessage gitu kan. Dia bilang katanya paket bermasalah, alamatnya rusak, tulisan alamatnya rusak, tidak terbaca jelas, tentu dengan penulisan yang sangat profesional. Aku dipandu untuk ngeklik link itu untuk memperbaharui alamat supaya paketnya bisa sampai gitu kan. Udah aku klik linknya, aku isi alamatnya tentu alamat penerima di Takengon, jadi tim syuting gitu. Mungkin itu masih ada untungnya, bukan alamat langsung, maksudnya bukan data pribadi aku langsung. Tapi abis itu masuklah page berikutnya, di mana dia bilang aku mesti bayar extra charge 9.000 sekian rupiah. Yang kalau kita pikir 9.000 sekian rupiah bukanlah nominal yang besar. Dan buat kita yang lagi kerja, pinginnya gimana caranya itu paket supaya cepet sampai. Dan websitenya itu bener-bener mirip banget. Ya buat aku itu website original karena namanya juga orang lagi nggak fokus kan. Websitenya JNT gitu. Begitu aku masuk ke page-nya, terus dia minta data credit card, aku isilah data credit card aku. Ternyata tiap kali aku melakukan pembayaran di page-nya itu dia bilang selalu gagal, transaksi gagal. Coba lagi dong, transaksi gagal. Aku coba sampai 5 kali, ternyata transaksinya sukses semua dan ternyata nominalnya SAR, rial. Dan kalau di total kerugian nominal yang finansial yang hilang dari akun credit card aku yang ke-charge itu sekitar 70 juta. Horor kan? Jadi kamu kehilangan 70 juta? Kehilangan 70 juta. Itu rasanya antara gemeter, panik, terus juga pengen nangis. Dan itu posisinya aku baru selesai syuting dari Bali, mau massage waktu itu. Mau relax sebelum berangkat ke Takengon. Itu dalam berapa menit kehilangan 70 juta? Kayaknya itu cepet banget, mungkin 15 lah yang nggak nyampe 15 menit. Nah, tapi dalam kejadian ini tuh aku kan hubungan sama mamaku kayak, Mah, kok paket yang kemarin dikirim ada masalah seperti ini ya?
Nah, mamaku baby boomer kan, semuanya harus manual. Kayak mamaku langsung telepon Pak Wardi. Pak Wardi coba tolong ke outlet JNT. Ketemu sama yang kemarin yang handling paket kita. Coba tanya ini kejadian ini kayak gimana. Pak Wardi langsung dong ke outlet JNT untuk ngecek. Dan memang dari tim JNT tuh semuanya dipandu dengan jelas dan clear. Itu jangan diklik, itu penipuan, itu phishing, apa segala macem. Tapi informasi ini yang didapat Pak Wardi itu nggak langsung nyampe ke aku. Kayak ada delay lah ya. Sementara aku kayaknya udah panik dan udah pingin paketnya cepet-cepet sampai, langsung tak tiktok, hilang 70 juta. Jadi maksudnya aku juga pas di situ baru ngerasain rasanya ketipu. Karena selama ini aku ngerasa kayak, oh kayaknya I'm good deh. I'm focused, I'm sharp. Kalau misalnya ada yang kirim link aneh atau nomor telepon nggak dikenal telepon, biasanya tuh aku jarang banget respon. Tapi ini pertama kali aku ketipu dan ketipunya langsung 70 juta. Terus, tapi nggak tahu kenapa pas udah lewat berapa menit, udah nangis-nangis. Aku ngabarin beberapa tim aku, terus habis itu mereka support aku. Jadi kayak gimana caranya nanggulanginnya, dan at least aku jadi nggak terlalu panik gitu. Akhirnya kita hubungin official timnya dari JNT, terus abis itu kita pengen tahu dong kronologinya apa. Akhirnya kita set up meeting, terus abis itu tim semua lengkap, aku dikasih lihat kronologi dari paketnya nyampe, itu CCTV semuanya jelas, terus dijelasin dari titik 1, titik 2, titik 3, sampai paketnya beneran nyampe di Takengon, karena sebenarnya paketnya lagi jalan aja. Jadi nggak ada paketnya tuh nyangkut atau alamat tidak terbaca, itu kebohongan gitu. Dan aneh sekali karena iMessage yang aku terima itu juga nomor Filipina, yang mestinya dari awal aku udah curiga. Nomornya Filipina tapi ditipu dengan nominal rial, SAR. Jadi ini kayak kejahatan antar negara, udah kayak mereka ada organisasi sendiri atau gimana, aku nggak ngerti sih. Cuman pingin banget share cerita ini ke teman-teman RJL supaya untuk hati-hati lah ya. Karena aku juga nggak mau kalian tuh ngalamin hal seperti ini, karena sekarang kejahatan seperti ini tuh udah mereka makin pinter, dan seakan-akan mereka tuh tahu di saat kita lengah tuh di jam berapa. Jadi bener-bener aku pingin banget share cerita ini karena menurut aku ini lebih horor dari horor. Bahkan kamu sampai stres banget ya? Aku stres banget. Bahkan sempet kayak meeting pertama sama tim JNT itu aku masih nangis karena aku pikir aku udah nggak terlalu kesel dan aku pikir aku udah ikhlas, tapi ternyata begitu cerita lagi masih kesel. Lebih ini juga sih, kayaknya sebagai manusia kadang-kadang kita nyalahin diri sendiri kan. Ya wajar lah ya, maksudnya kita kan kerja keras gitu, terus tahu-tahu lenyap segitu dalam berapa menit gitu. Syuting horor kan capek ya, Iya, bener. tiba-tiba hilang. Tapi kalau menurut Asmara gitu ya, kenapa sih orang bisa kejebak sama hal kayak gini gitu? Menurut aku kalau melihat dari pengalaman pribadi ya, ini kan baru banget kejadian. Pertama itu nggak fokus. Jadi benar-benar menurut aku kalau kita lagi nggak fokus, mendingan jangan apapun itu yang dikirim ke kita jangan diklik. Jadi kita harus cek dulu, semuanya dicek. Jadi kayak sebenarnya yang dilakukan mamaku tuh udah bener. Kayak telepon Pak Wardi, datengin outlet JNT yang official, terus tanya langsung. Ya atau kalau nggak didatengin langsung, telepon atau customer service-nya kan banyak banget channel yang bisa dihubungin gitu. Habis cek, curiga dulu. Karena ini bener apa enggak ya? Kayak apa ada nomor resinya? Itu sama nggak sama waktu kita drop barang, nomornya tuh sama apa enggak? Semuanya dicek. Terus kalau misalnya semua poin tuh udah mengarah ke sesuatu yang nggak bener, kan kayak nomor bukan nomor Indonesia. Terus kayaknya kemarin aman-aman aja, kok tiba-tiba dapet iMessage kayak gini. iMessage aja udah aneh. Berarti itu kan sudah banyak poin-poin kecurigaan ya. Nah, sebisa mungkin langsung cancel. Jadi itu mungkin ya tips buat para Leng sama RJL Satset yang nonton gitu ya. Karena kan memang sekarang
cari uang tuh susah gitu ya. Dan walaupun teknologi makin canggih gitu, tapi penipunya juga makin canggih. Makin canggih, bener. Dan maksudnya aku paranoidnya lebih kayak, kok mereka tahu ya gitu. Yes. Kayak seakan-akan ini kan aku mikir karena aku lagi sial lah ya. Kok mereka tahu aku lagi capek ya. Kok mereka tahu aku baru selesai syuting. Kesannya kan kayak gitu ya. Kayak mereka tahu jam-jam di saat lengah dan dikirimlah link tersebut di periode itu, di loophole itu. Jadi aku sebagai individu ngerasa apa gue di mata padahal kan belum tentu, cuman rasanya kayak gitu. Jadi walaupun kita nggak bisa kontrol, itu kan semua eksternal ya. Yang bisa kontrol kan dari dalam diri kita kan, internal. Jadi kita harus makin aware, dan ini juga salah satu pelajaran yang sangat berharga buat aku tahun ini gitu. Makanya dengan situasi ini aku bareng JNT pingin share cerita ini ke teman-teman semua, apalagi kan penonton RJL 5 banyak banget, jadi pingin share supaya teman-teman nggak jadi korban phishing gitu. Ya, jadi makasih banget nih. Tapi teman-teman bisa belajar lah dari pengalaman ini ya, bahwa dengan kejadian ini Kak Asmara akhirnya mengedukasi bersama JNT tentang 3C ya. Yang pertama itu cek dulu. Jadi kalau kita dikirimin link-link yang gak jelas gitu dari siapa gitu, kita cek dulu nih informasinya dari siapa sih nih sebenarnya gitu. Nah, habis cek, kita jangan buru-buru percaya, harus curiga dulu gitu loh. Kalau misalnya memang nggak jelas nih informasi yang kita dapatkan dari siapa, langsung di cancel gitu. Jadi jangan kita buka gitu, udah mending nggak usah dibuka lah gitu ya. Dan kadang-kadang kalau aku yang udah jadi parno dan paranoid dengan situasi ini, kadang-kadang kalau misalnya kita udah keburu klik kan dia loading tuh, yes, apa data kita keambil atau apa, makanya langsung buru-buru cancel gitu. Yes, kalau misalnya semuanya tuh udah nggak bener gitu. Dan aku sih lebih ke legowo, gimana caranya supaya begitu kita kehilangan sesuatu itu kan kayak jadi ada space untuk diisi dengan berkah yang lebih ya. Aku sih mikirnya kayak gitu. Begitu aku kehilangan di hari itu 70 juta, aku langsung donasi dong. Kayak wow, luar biasa. ke ini, jadi di Bali ada tempat rehabilitasi kuda-kuda yang trauma, luka dari kuda andong, dokar kayak gitu-gitu. Nah, di rehabilitasi di tempat ini, nah biasanya aku kalau ada apa-apa donasinya ke situ. Jadi aku langsung begitu ketipu, aku langsung hubungin tempat ini. Luar biasa, jadi dari pengalaman Asmara ini kita bisa belajar gitu ya, lebih aware. Dan untungnya Kak Asmara ini mau berbagi gitu ya. Dan juga edukasi dari JNT tentang 3C tadi ya. Cek dulu nih link-link misalnya yang dikirimin ke kita itu sumber informasinya dari mana. Terus setelahnya kita jangan langsung percaya. Curiga nih yang C kedua, kita curiga dulu. Ini jelas apa enggak ya yang ngasih link, ngasih informasi seperti ini. Nah, terus yang ketiga baru kita cancel tuh kalau memang ternyata wah kayaknya nggak jelas nih asal-usulnya gitu. Benar. Ya. Oke, nah mungkin kita lanjut lagi kali ya ke cerita horor rumah-rumah terseram yang ada di Indonesia. Coba, menurut kamu udah research berarti? Mungkin ada beberapa rumah yang terseram yang akan kita bahas segera bersama Asmara Abigail. Jadi aku mau share ada 3 rumah terseram di Indonesia. Versi aku, tentunya versi aku setelah ngobrol-ngobrol bersama RJL 5. Nah, kita mulai dari nomor 3, yaitu rumah terseram nomor 3, rumah Conjuring Cianjur. Satu keluarga di kampung Citengkor, Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terpaksa diungsikan ke rumah tetangga lantaran terus mengalami ketakutan akibat teror makhluk gaib. Nah, kisah ini viral di tahun 2020. Rumahnya terletak di Cianjur, Jawa Barat, dan masuk terus ke liputan berita.
Jadi, kisah ini dialami satu keluarga yang disebut kerap mengalami kejadian aneh. Misalnya lagi makan, terus habis itu barang-barang berjatuhan, terus makanan berterbangan hingga mengenai kepala. Jadi sudah melukai penghuni rumah. Karena kejadian ini semakin parah, sehingga penghuni rumah itu harus diungsikan. Mereka akhirnya menginap di rumah tetangga untuk menghindari kejadian-kejadian yang lebih lanjut karena mungkin akan semakin parah. Rumah ini sendiri adalah rumah tua yang memang ada di sebuah perkampungan, jadi bukan di area kota. Ini udah pernah diangkat apa belum ceritanya di RJ5? Dalam waktu dekat mau kita angkat nih gitu. Oke. Kemungkinan aku akan kesana sih, karena memang ini kan viral banget waktu itu ya. Jadi sampai banyak banget pihak itu yang akhirnya kesana gitu. Karena pas aku dengerin juga makanya kan kita namain rumah conjuring gitu ya. Karena kayak kalau biasanya kan poltergeist gitu mungkin ini gerak gitu ya. Ya kan? Ini kata si penghuninya mejanya Terbang. kayak dilempar ke arah dia gitu loh. Bener-bener conjuring dong. Makanya waktu itu kita namain rumah conjuring karena kayak, mejanya terbang. Nah sampai akhirnya karena memang mungkin sudah berumur penghuninya ya gitu. Si penghuninya itu diungsikanlah ke rumah tetangganya gitu. Kita udah lama banget sih sebenarnya pengen angkat yang ini gitu. Cuman karena kemarin lagi padat sir pelakor kan. Iya. Dan ini juga ada di Cianjur, mungkin setelah ini sih Setelah kita ini pengen akan kesana ke gitu. Cianjur ya. Karena memang setauku ya, nggak tahu aku salah apa enggak, penghuninya itu memang sudah cukup berumur. Gitu. Dan ya mungkin di rumahnya nggak ada CCTV ya. Kalau ada CCTV kan pasti udah banyak banget tuh kerekam hal-hal seperti hal-hal itu yang ya. aneh. Oke, kita lanjut aja kali ke nomor 2. Nah, sekarang kita mau menceritakan rumah terseram nomor 2, yaitu rumah kontrakan 2 dunia. Nah, aku kayaknya mesti lihat ada video ya. Gimana tuh ceritanya, Kang? Itu jadi kayak mainan anak balita yang kalau dipegang dia bunyi kan. Bener. Kayaknya temen aku juga anaknya ada yang punya. Ada yang punya ya. Nah, jadi tapi malam-malam ini suka bunyi sendiri. Terus suaranya menurut ibunya itu seperti manggil-manggil nama anaknya. Karena mereka kayak kopi suara yang kita hasilkan nggak sih? Aku kurang tahu sih kalau itu. Tapi yang jelas si ibunya itu banyak mengalami teror lah gitu. Mungkin kita bacain dulu kali kita ceritanya. baca ya. Jadi kisah ini dialami oleh keluarga yang bernama Uwi Tamsil. Nah, di mana ia baru mempunyai anak. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan baru. Awalnya semuanya normal, sampai akhirnya banyak kejadian horor yang terekam di CCTV rumahnya, dan pernah ada suatu kejadian ketika Uwi Tamsil kebangun dari tidurnya di jam 2 dini hari. Lalu ia nggak sengaja melihat sosok wanita berambut panjang lagi jongkok di lemari pakaian kamarnya dengan muka yang rusak serta bentol-bentol dan kepala yang bengkok. Kejadian ini makin ekstrim ketika Uwi melihat ada cakaran merah di leher anaknya. Awalnya nggak curiga, tapi setelah dicek oleh dokter, ternyata nggak ada gejala medis apapun yang dialami oleh anaknya. Uwi pun sedih dan kebingungan hingga kejadian horor lainnya bermunculan. Pernah ada kejadian ketika Uwi mendengar seperti ada suara memanggil anaknya, Aira, dari dalam kamarnya. Setelah dicek, ternyata suara tersebut berasal dari mainan Talking Tom yang seharusnya perlu dielus terlebih dahulu baru mengeluarkan suara. Tapi ini berbeda karena mainan tersebut mengeluarkan suara tanpa dielus oleh sosok manusia gitu ya. Kejadian Talking Tom bersuara dan memanggil nama anaknya Aira itu terus terjadi kurang lebih 3 kali sampai akhirnya besok siang. Uwi lagi bermain bersama anaknya di ruang tamu dan singkat cerita, Uwi ke toilet sebentar dan pas balik ke ruang tamu entah kenapa anaknya sudah hilang.
Uwi langsung panik mencari anaknya, muter-muter satu rumah dan sama sekali nggak ketemu. Entah kenapa pas dia muter sambil berdoa untuk kesekian kalinya, anaknya ini tiba-tiba ketemu di dapur dalam keadaan diam tanpa bicara apapun. Ini shock kali ya, ini biasanya kayak gini. Iya, anaknya tuh kayak shock, tapi bukan di dapur ya. Jadi kayak masuk di salah satu lemari dapur gitu. Oh, kayak Diem gitu. kayak lemari yang di bawah wastafel gitu ya? Yes, betul. Ini salah satu rumah yang mungkin serem juga ya, karena itu satu keluarga yang ngalamin gitu. Dan Apalagi anak-anak kasihan. banyak kejadian kerekam CCTV selain yang tadi, dan yang banyak ngalamin tuh kayak ngincernya tuh ke anaknya gitu. Kasihan maksudnya. Betul, sampai akhirnya sering kayak ada cakaran-cakaran ada sendiri bekasnya di ya. anaknya. Akhirnya ibunya kan sedih gitu ya, sering nangis, ini anaknya kenapa sebenarnya gitu. Jadi akhirnya dia ceritalah di IG gitu, viral gitu. Oke. Ya udah akhirnya waktu itu kita panggil deh gitu ceritanya. Dan karena kejadian itu akhirnya dia manggil keluarganya kan biar rame di rumahnya gitu. Oke. Tapi ternyata tetap aja malah Diganggu. sama aja, malah beda orang aja jadi yang ngalamin Oke. kejadian kayak gitu. Nah mungkin langsung aja nih kita ke nomor 1. Nomor 1. Rumah terseram nomor 1, minggat dari rumah Sultan. Oke, kita tonton dulu videonya nih guys. Kayak gitu lah. Eden ngapain di sini sendiri? Gak ada, jangan kayak gitu. Gak ada, mana? Gak ada kayak gitu. Gak ada, orang gak mau kayak gitu. Jadi kejadian ini dialami oleh keluarga Sheryl saat pindah ke rumah besar di Jakarta Barat sekitar tahun 1999. Siapa sih yang nggak mau tinggal di rumah Sultan gitu kan? Ada kolam renangnya, bioskop mini, mungkin rumahnya juga besar. Tapi malah mengalami banyak kejadian di luar Nurul. Waktu itu Sheryl nih di masa sekarang sering live di sosial medianya. Tapi banyak dari netizen bilang kalau ada anak kecil tiap kali Sheryl lagi live. Padahal saat itu tidak ada anak kecil sama sekali. Ternyata kejadian ini bermula ketika sebelumnya Sheryl punya supir sekitar tahun 2014. Biasanya supir ini selalu mengantar jemput ibunya ke tempat gym. Sampai akhir ya di suatu momen supir itu pulang dulu karena rumahnya itu berdekatan di antara tempat gym dan rumah sang supir. Singkat cerita, ibunya Sheryl ini sudah selesai gym dan minta tolong untuk dijemput. Entah mungkin karena buru-buru atau bagaimana, sang supir ini malah menabrak anaknya sendiri yang kebetulan lagi main di belakang mobil yang lagi diparkir. Di sini sang supir panik dan membawa anaknya ke rumah sakit, tapi pas dicek oleh dokter ternyata anaknya sudah meninggal. Setelah keluarga Sheryl tahu tentang kejadian ini, akhirnya sang supir dikasih waktu untuk istirahat karena terlihat sering bengong dan melamun, tentu berkabung. Bahkan setelah masa waktu istirahat selesai dan mulai aktif bekerja kembali, ada satu momen di mana Sheryl itu mengalami kecelakaan bersama supirnya karena menabrak gapura perumahan hingga Sherylnya juga berdarah-darah. Setelah kejadian itu, kejanggalan mulai banyak terjadi lagi di rumah Sheryl. Jadi setiap tamu yang mampir ke rumah selalu melihat ada sosok anak kecil dengan kepala gepeng. Lalu ada video terekam keponakan Sheryl lagi main congklak padahal mainnya sendirian. Tapi pas ditanya sama Sheryl, malah si ponakannya ini mengaku lagi bermain dengan temannya bernama Ujang. Kejadian makin mencekam ketika ibunya Sheryl mulai mengoleksi benda antik. Jadi ada salah satu bagian rumahnya yang menggunakan pintu dengan aksen Jawa. Lalu setiap malam katanya selalu mimpi bertemu dengan pria bersorban dan bercerita tentang perang di zaman Belanda. Hingga parahnya saat ibu Sheryl masuk UGD karena sangat terganggu dengan hal-hal tersebut dan karena tentunya kekurangan istirahat dan jadi banyak pikiran ya. Nah, Fajar Aditya RJL 5 tentunya dirimu ini katanya
mau datang ke sana ya, ternyata untuk mengungkap semua fenomena yang terjadi di sana dan dikumpulkan menjadi satu cerita, yaitu kisah horor di Rumah Sultan Jakarta Barat. Itu benar. Iya, jadi kemarin sih aku udah ke sana untuk podcast bareng tapi gitu. Jadi podcastnya syutingnya di Rumah di Sultan lokasi. sana, betul. Kan biasanya kalau itu kan viral ya, ada yang viral tuh kayaknya netizen tuh seneng banget lihat aku tersiksa gitu. Dan biasanya tuh sampai 20.000 komen, 30.000 komen, aku suruh nginep sendirian biasanya di tempat yang ada rekaman-rekaman atau yang dianggap horor lah Kamu gitu. kayak bawa sleeping bag gitu atau gimana? Biasanya kan ada kasurnya ya kan, rumah gitu atau kontrakan gitu. Oh, oke. Jadi aku ya udah nanti mungkin kita aktivitas dulu ngapain gitu, malam-malam sendirian kan kadang bete juga ya. Terakhir sih sebelumnya di sini ya, kan aku ada tuh nginep di kontrakan Walang Sangit, ada di Jawa. Nah karena aku bete, akhirnya aku bawa PS5 tuh. Jadi kamu Mainnya main sendiri. PS di rumah horor. Iya, terus aku Baik. keliling-keliling kemana gitu, kayak gitu sih. Nah ini banyak nih akhirnya yang nantangin nih gitu, karena banyak banget kejadian terekam CCTV itu tadi mungkin salah satu aja yang terutama anak kecil gitu. Dan lucunya ketika dia live kan, dia suka live TikTok tuh. Itu netizen pada komen, "Kak, itu di belakang ada anak kecil, palanya itu gepeng," katanya gitu. Nah, jadi dia kadang kalau lagi jualan di TikTok gitu, kayak takut gitu kan. Aduh, Tapi buru-buru. kayak, kok penonton bisa lihat ya? Nah, itu yang dia bingung. Padahal kan dia nggak ceritain itu pas lagi live kan. Iya, jadi itu penonton yang bisa lihat atau semua penonton lihat? Bukan semua, jadi Ada beberapa. Jadi yes. berarti yang bisa lihat ya memang yang punya kelebihan Bener. bisa lihat berarti. Nggak ngerti juga ya, tapi intinya banyak komen-komen kayak gitulah gitu sih. Nah ini ternyata pernah ada yang ketemu ponakannya bilang katanya temennya namanya Ujang itu gitu. Padahal aku tanya, emang kamu orang mana Sheryl gitu? Ya maksudnya bukan dari suku yang namanya Ujang gitu. Ya mungkin juga si anaknya atau ponakannya itu nggak punya temen namanya Ujang kali, baru ketemu Ujang saat dia main congklak itu kan. Bener, makanya sih, aku penasaran sih siapa sebenarnya Ujang itu. Oke lah, kalau gitu itu deh guys, tadi 3 rumah terseram di Indonesia versi Asmara Abigail. Nah kalau menurut kalian gimana? Kalian setuju apa enggak? Boleh banget komen di bawah. Tapi sekarang berarti Kak, rumahnya itu udah nggak kayak yang dulu ya? Maksudnya Jadi udah nyaman aja. Rumah Tukumar tuh kan kita pindah 93, habis itu udah bukan kita lagi yang tempatin, udah dijual. Nah sekarang aku tinggalnya di hutan. Di hutan. Hutan. Nanti mungkin kapan-kapan kamu main ke rumah aku. Memang ada itu juga pengalaman-pengalaman kayak gitu? Sebenarnya Atau enggak, biasa aja? dan tapi memang hutannya luas, terus ada pohon beringinnya juga gede banget, dan pohon beringinnya yang nanam yang aku sendiri tahun 1964 gitu. Dan ya itu tadi ya tempat berkuda sih, terus tapi sekarang kita udah nggak pakai buat tempat berkuda, emang kita tinggal di situ. Lokasinya sih sebenarnya masih deket dengan Jakarta Selatan gitu. Oh jadi rumahmu tuh ada hutannya? Ada. Bukan kamu bangun rumah di hutan gitu? Enggak, emang kok compound-nya hutan gitu. Wow, ini sih kita harus pergi nih ke rumah Namanya Asmara Abigail nih. Kalau di sosial media namanya kasih tahu nggak ya? Oke nanti aja ya, kalau banyak yang request aku main ke rumahmu ya. Iya. Jadi mungkin itu aja video kali ini. Makasih ya Kak Asmara udah share ke kita pengalaman yang mungkin belum pernah orang tahu gitu. Dan ada pelajarannya juga nih, bahwa dari banyak kejadian horor tadi yang diceritain, yang paling horor itu ya hilang 70 juta dalam waktu berapa menit gitu Iya, ya. dan maksudnya horor yang di kejadian nyata gitu kan. Yes. Gitu. Jadi Dan itu- hati-hati teman-teman. Ya jadi mungkin itu aja guys, akhir dari episode kali ini ya. Dari sekian banyak rumah terseram di Indonesia, kalau menurut gue yang paling seram itu ya ketika kita tinggal di rumah tapi kitanya nggak nyaman gitu. Betul. Jadi ada masalah keluarga di sana, pasti nggak enak banget rasanya. Dan yang lebih horor dari itu adalah kehilangan 70 juta dalam waktu beberapa menit. Makanya buat teman-teman selalu ingat 3C, cek, curiga, dan cancel. Cancel segala sesuatu yang tidak benar dan mencurigakan gitu. Jadi itu sih maksudnya aku pengen sharing banget pengalaman aku bareng Jayanti dan juga bersama RJL5 yang udah
sharing waktu bersama dan beragam cerita horor yang jarang banget aku ceritain karena aku juga jarang podcast sebenarnya, jadi senang banget bisa main ke sini. Oke, semoga kalian bisa dapat pelajaran lah dari apa yang dialami oleh Asmara Abigail. Ingat 3C. Gue Fajar Aditya, Asmara Abigail, J5 undur diri. Ciao.